jam kerja aku berapa, jam yang aku punya buat di rumah berapa. Jadi aku kejar untuk mencari karir di kantoran, dan ternyata aku suka dan akhirnya sekarang kalau di sini aku steady, punya pekerjaan di bagian accounting dan pekerjaan yang rutin. Berarti Bunda Inji ini sehari-hari di London itu kerja kantoran? Kalau di normal days ya, bukan lockdown seperti ini, aku kerja kantoran. Untuk saat ini aku kerja part time di bagian accounting di law firm di UK. Part time aku kerja berarti 5 jam Monday to Friday, jadi cuman part time doang karena aku butuh waktu lebih untuk bisa konsentrasi sama rumah dan anak-anak, dan karena kesempatannya ada ya di sini ya. Di sini banyak tipe kerjaan tuh, banyak ada part time, ada bisa kerja berapa hari dalam 1 minggu, ada yang setengah ke kantor, setengah work from home gitu kan. Kebetulan di sini memang ada optionnya, tapi aku juga sempet waktu anak-anak kecil malah aku kerjanya full time gitu kan. Dan di situ dimana aku butuh bantuan nanny karena anak-anak sekolah sampai jam 3 dan harus ada yang jagain anak-anak dan jemput anak-anak dari jam 3 sampai aku pulang kantor kan. Dan cukup di situ aja sih, tapi sekarang aku juggling semuanya deh. Jadi kerja, terus pulang ke rumah, and then cook for my family, dan aku benar-benar enjoy kehidupan yang seperti itu. Karir entertainment-nya gimana nih? Kenapa? Karir di entertain masih? Sesuai dengan gimana? Tahun 2017 kan aku balik ke Indonesia. Jadi kalau ke Indonesia aku nggak ngeliat pekerjaan kantoran ya. Kalau di Indonesia menurut aku lebih easier, dan karena emang pengalaman aku di situ, portfolio aku di situ, jadi mau nggak mau ya main sinetron lagi, main film lagi. Tapi kalau misalnya di sini CV aku completely different. Aku waktu di sini dari awal aku nggak mengejar untuk ke entertainment. Dari sini aku kejar sekolah, training, karena aku pengen kerja, ibaratnya aku pengen cari pekerjaan yang lebih punya rutinitas dan stable di sini ya. Maksudnya kalau di entertainment kan kita nggak bisa tahu schedule kita berapa jam kerja hari ini, besok kerja atau enggak. Dan aku punya anak-anak, aku butuh stabilitas, aku butuh rutinitas, aku butuh tahu jam kerja aku berapa, jam yang aku punya buat di rumah berapa. Jadi aku kejar untuk mencari karir di kantoran, dan ternyata aku suka dan akhirnya sekarang kalau di sini aku steady, punya pekerjaan di bagian accounting dan pekerjaan yang rutin. Jadi ya aku enjoy seperti itu. Aku udah meninggalkan karir di entertain. Kalau aku kangen, aku bikin vlog atau aku aktif di Instagram aku, itu karena aku kangen sebagian sisi dari dunia entertainment lah, dimana kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa ngobrol sama siapa aja, atau di depan kamera. It's just beda aja. Yang aku share sekarang mungkin lebih keseharian aku gitu, lebih hobi aku sekarang kan lagi hobi banget gardening gitu kan. Aku juga hobi ngedesain, interior design. Jadi kemarin kita bikin garden kita sendiri, benar-benar full DIY sendiri sampai bikin tembok sendiri. Ya itulah kegiatan hobi-hobi di sini gitu kan, lebih soal kemandirian, lebih soal apapun kita bisa bikin sendiri gitu kan. Dan aku suka itu. Kebetulan suami juga hobi juga gitu kan,
belajar bikin ini itu gitu, entah mau nyenengin istrinya atau ya emang sekarang juga dia emang capable banget untuk jadi advanced DIYer bilangnya kan, DIY do it yourself gitu. Kalau di sini kan way of life, jadi kita ya seperti itu hobi kita dan bikin kita berdua agak lebih kompak aja gitu kan. Salah satu hikmah dari lockdown ya, gardening. Ya, hikmah dari lockdown. Tapi sebelum lockdown, waktu pertama kali kita beli rumah ini 6 tahun yang lalu, jadi kita punya cita-cita, kita punya sesuatu cita-cita, kita punya image pengen punya rumah seperti apa. Cuman pada saat waktu itu kita tidak, karena London itu kan salah satu kota termahal di dunia ya kan untuk punya rumah dan properti. Jadi kita nggak mampu untuk dapetin atau beli yang kita mau gitu kan. Jadi gimana caranya kita beli rumah terjelek di jalan yang jalan itu dekat di Londonnya, nggak sampai keluar London, tapi gimana caranya kita perbaikin rumah itu dan bikin rumahnya jadi homey, rumahnya jadi enak. Jadi semua hampir renovasinya hampir 1 tahun ya. Dan kebanyakan dari renovasi itu 40%-nya, kecuali yang berat-berat ya, kecuali kayak plumbing atau pasang listrik atau apa, itu semuanya kita kerjain sendiri gitu. Kita desain sendiri, kita kerjain sendiri, kita pilih sendiri kayak gimana gitu. Jadi semuanya ini termasuk, tembok ini aku pengen bare brick gitu kan, pengen temboknya aja gitu. Jadi kita kikis semennya dan jadiin balik lagi kayak bare brick kayak begini, itu kita lakuin sendiri gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak begitu, dan akhirnya kita hampir ya, maksudnya ya kita punya our dream home. Dan aku dengan bangganya bilang itu bukan, it's not something you buy gitu, tapi sesuatu yang kita sama-sama bikin gitu. Jadi itu malah bikin tambah sayang dan tambah bangga sama rumahnya gitu. Kayaknya kompak banget ya sama suami. Di sini seperti itu. Aku pikir ya mungkin karena lifestyle-nya seperti itu ya. Jadi mau gimana lagi, kalau kita punya kebanyakan waktu kan akhirnya pulang kerja you hang out sama temen atau dia hang out sama temennya. Tapi kalau di sini is about family. Kehidupan kita juga is about family. Jadi kalau pulang itu langsung mikir, masakin apa buat dinner, atau suami aku beliin cemilan apa ya buat dessertnya after dinner. Terus kita pulang ke rumah, kita makan aku masak buat mereka, kita makan bareng, terus kita punya movie time. Terus anak-anak nanti ngumpul di ranjang kita, di bed kita sebelum tidur sambil cerita-cerita, curhat atau bercandaan, and then dia go to sleep. Jadi Monday Friday kehidupan kita ya seperti itulah gitu kan, sangat family oriented banget gitu. Dan itu yang bikin aku bisa happy lah tinggal hidup di sini gitu kan, at least gitu ada komprominya. Karena di sini kan nggak banyak teman-teman aku semuanya kan di Indonesia dan keluarga aku di Indonesia. Jadi kehidupan yang family oriented ini yang bisa bikin aku betah tinggal di sini.